Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Habib, apa kabar? Gimana hari ini? Ngopi? Ngapain kita podcast? Boy, Ngopi. ini kan posisinya ditukar nih, berarti gue yang bawa berita nih ya. Emang itu harusnya begitu. Tadi maksudnya apa nih? Beritanya apa hari ini? Kita ngomong apa nih Pak? Kita makanannya ngomong apa nih hari ini nih? Boy, parah nih Boy. Apa nih tiba-tiba parah? Aki-aki Boy. Nasi ke depannya udah gak enak banget ya, aki-aki ya. Aki-aki apa? Jadi gue lagi pengen ngomongin soal sedekah Pan. Sedekah. Jadi Aki-aki sedekah terus? yuk lihat di apa? Di Instagram. Ya. Adalah dari salah satu sumber. Nanti gue coba lempar deh footage-nya, kutipannya. Ya, Jadi ya. di sini ada suatu kejadian aki-aki itu jadi dia beli sesuatu Ya. di toko, Ah, bayar nih Pan. bayar. Uangnya banyak nih. Set. Ah. Kayaknya lebih dari GoPay apa sejuta, gue lupa tuh. Set. Nah terus yang punya tokonya bilang, maaf Pak, ini uangnya palsu. Oh. Trending tuh berita kalau jadi simpatisan mulai nongol kan gitu. Ini Gue juga trending iba gimana? nih, sempat trading tuh di Instagram. Oh, di Instagram. Ha-ha. Oh. Gue sempat iba juga Pan, maksud gue anjir sih bener. Ini aki-aki ya, gue bilang itu udah sepuh ya. Kakek-kakek lah ya. Kakek Pan. Dia ditemenin tuh. Jadi udah sepuh kerja sehari apa berapa lama gue lupa, dibayar pakai uang palsu. Terus? Nah sempet ada info waktu itu kayak mau charity Pan, kayak mau Penggalangan dana. Yoi, penggalangan dana lah. Maksudnya kita Indonesia emang mudah berbagi kan orangnya kan. Ya kalau emang kelihatan yang membutuhkan Iya kan gitu. karena kan maksud gue udah mah tanpa musik aja gue udah sedih ngeliatnya. Ini pakai backsound lagi kan. Standarnya konten kreator kan seneng banget ngeliat gini-ginian nih. Tapi emang iba juga gue secara fisik. Bukan gak lama kemudian, tapi emang cukup agak lama, kayak jeda semingguan kalau nggak salah deh. Gue lihat lagi trending, gue pikir kenapa lagi nih, gue pikir kayak dananya udah kekumpul Pan ya. Kan sempat kayak ada mau ada ini charity gitu kan. topik yang sama, kakek-kakek yang Kakek tadi. yang sama, Toto ngasih klarifikasi, minta maaf. Kakek-kakeknya. Kakek-kakeknya. Oke, terus Dia minta maaf kalau ternyata memang uang palsu itu bukan dari tempat dia kerja. Jadi uang palsu itu emang disiapkan sama kakek-kakek. Oh, jadi Disengaja artinya. sengaja untuk sebenarnya ditukarkan. Ditukar sama uang asli. Dan gak sengaja ada yang record gitu. Iya. Dan viral. Oh. Dan maksud gua kan kayak, aduh gimana ya? Kayak modus ya aduh jatuhnya ya. anjir, ini kan modus baru Pan ya. Modus. Cuman gua maksud gua subjeknya ini yang gua gak nyangka ya. Maksud gua kakek-kakek Pan. Iya, sekarang nggak ada. Anjir, gua Nggak lah ada. gua gimana ya? Gua mau marah tapi gua tahu lu salah gitu. Cuman gimana ya, sepuh ya. Iya. Kayak kepala 6 enggak dong. Kepala 6 bokap gue. Iyalah. Kepala 7 itu Pan. Oh, udah ubanan semua. Udah baik. Pokoknya udah banget lah ya. Mana gue bilang, kok dia kepikiran bakal nukerin uang palsu jadi uang beneran Ya nanti. mungkin bukan dia kali otaknya ya. Gua nggak Ada ngerti. juga, maksudnya kan itu kayak modus itu kan. Tapi mungkin ada sindikatnya ya. Fun fact ya, ini fun fact ya. Kenapa? Gue berharapnya sih emang semoga emang ini juga ada yang ngepalain ya, bukan dia otaknya ya. Sumpah gue Nggak, shock, maksudnya gua kalau- anjir gue bilang kalau- ini bener aja nih. Kalau dia sendiri otak dan ngelakuin sendiri gitu, maksudnya berani banget gitu. Itu Pan, itu. Kemungkinannya dia dapat uang beneran kan Iya. kecil ya. Gue yang lebih gue pikirin, dan maksud gue gini, kita kan pada akhirnya nanti juga mungkin ya sadar nggak sadar mikirin kan, ini kalau ada orang tua yang lainnya gimana? Kan banyak Pan yang maaf ya, yang udah sepuh itu Iya. kadang juga masih apa ya, narik gerobak, bak sampah segala Masih macam. kerja lah Masih ya. kerja Pan. Ini kan jatuhnya kita kan kayak mau, oh nih kakek kesian nih. Yes. Ya jelas Oh, udah empati ditipu dong. gitu kan. Oh, ditipu lah, kita nggak ada salahnya buat sedekah gitu ya. Jadi sedekahnya kita ngumpulin duit buat si kakek-kakeknya, karena ya kayak ada apa namanya, kejadian-kejadian sebelumnya ya. Maksud gue kayak kalau kita tarik lagi nih, kan jadinya jadi lumayan cukup banyak ya oknum-oknum yang memainkan empati dan simpatinya orang ya. Kan gitu. Kayaknya udah banyak banget. Banyak banget Pan. Belum lagi masalah badut nunduk. Pasukan badut nunduk. Anjir, gue dari Tangsel sampai Bekasi ngeliat badut nunduk semua. Dari Iya, bener, Iba bener. sampai curiga Pan. Nggak taunya kebongkar kan. Iya. Yang videonya yang ternyata apa ya, penghasilan. Jadi gini, ternyata penghasilannya itu dia sampai 25 juta dan per bulan. per bulan Buset. pendapatannya. Dan lu tau gak video yang gue gapin, gue liat di Instagram tuh, itu doi jalan pas dibuntutin, gak taunya anjay dia nyewa mobil ini, mobil kayak mobil carry gitu. Itu yang hariannya 900.000. Dan itu badut semua. Dan itu badut semua. Kan kata gue,
Anjir, gede pendapatan Ini lu kayak ya. jadi Nunduk doang. kalau yang si badut itu kayak jadi template gitu. Nah, Pokoknya setiap malam bener. nih, setiap malam kayak Yes. ada karena ada video itu, Mm-mm. video TikTok atau video Ngikutan. Instagram, jadi ngikut. Nah. Hampir semuanya badut nggak ada yang di lampu merah kayaknya, Hahaha. kecuali badut Mampang ya. Iya. Kalau badut yang kayak action figure, Iya. apa sih istilahnya, karakter-karakter Hmm. itu, mereka pasti nunduk di Nunduk, pinggir jalan, lemes. terus sendiri gitu. Sendiri. Mending kalau sendiri kadang bawa bayi, Iya, bawa anak kecil Jadi lah, modus sama juga ada kan. bayi kan. Nah, Nah, kita kan jadi serba salah ya. maksud gua kan ini kita kemana ya? Maksud gua ini terkait ini siapa yang mau kita salahin ya? Bukan kita mau nyari kesalahan kan, cuman siapa yang layak buat dikritik ya gitu loh. Nggak, maksudnya Supaya ini bisa case close gitu, nggak ada lagi yang begini, ada efek jera gitu. iya, maksudnya oknum-oknum ini mesti diapain apa gitu. Nah, mesti diapain dah lebih tepatnya, bener. Mesti ditindak atau enggak Heeh. kah, kayak gitu. Karena dia kan ya ini jadinya kan penyelewengan empati dan simpati seseorang. Belum lagi yang berkedok agama nih, Pan. Nah, coba lu cerita deh, Pan. Opan punya pengalaman gak enak juga nih terkait agama dan sedekah nih. Itu gimana ya waktu itu? Enggak, sebenarnya sih gimana ya? Anjing. Aduh. Si AA Astaga. pakai di tembak lagi sayanya. Jadi makin bingung saya, Pak. Ya, maksudnya kan Bingung, ya. kita sebagai Hmm. sebagai apa namanya umat Islam kan Mm-mm, ada setiap penghasilan kita kan Setahun sekali ya. kapanpun lah ibaratnya sedekah itu wajib minimal 2,5%. 2,5%. Ya betul kan. Ya itu kalau misalkan mampu atau tidak kan Mm-mm. gitu. Nah, Nggak ini dipaksa lah dalam sebenarnya yang kayak gini-gini nih jadi kayak ambigu. Kenapa? Maksudnya kalau misalkan sekarang banyak kayak oknum-oknum, Hmm. sorry to say, maksud gua kalau misalkan gua menyinggung Ah, atau gimana, tapi gua udah beberapa kali sih maksudnya kayak ditawarin sedekah lewat mall-mall, Maksudnya emang pas lagi ada di mall ya itunya ya. mostly di mall. Mostly di mall Mostly malah di ya, mall. si tenan itu ya. Kadang juga gua lagi makan pun pernah Ah. di pinggir jalan rame-rame gitu. Maksudnya kayak apa kaki lima tapi yang rame nih misalnya banyak. Kayak misalnya di Blok M deh misalnya. Ya di Blok M lah. Tiba-tiba ada yang dateng, kakak, nanan ini. Oh, yang minta waktunya sebentar. Iya, ya, Astaga. kita bukan mau Iya, ngemis iya. atau gimana kayak gitu. Sorry. Ya gue bukannya menjelek-jelekan kayak gitu, cuman ada beberapa oknum yang kayaknya nih kok caranya agak makin kesini makin aneh ya maksudnya Bentar, Pak. caranya. Disclaimer dulu ya. Gue sama Opan sama sekali tidak menyinggung atau apalagi menghina agama ya di sini. Iya. Tapi kita di sini menyinggung oknumnya ya, Pan ya. Ya gue sebagai umat muslim Yes. maksud gue sebenarnya kalau masalah sedekah kan masalah keikhlasan ya. Betul. Ya, Personal tuh. sukarela tuh Iya. ya kan. Ya Benar. maksudnya kalau emang ikhlas gak ikhlasnya itu kan bukan lihat dari maksudnya orang nodong terus kita mau nggak mau ngasih karena biar kelihatan kita orang Islam atau kayak gimana kan, malah jadi kayak Ria. jatuhnya kayak gak ikhlas karena maksa apa Iya. dalam hati kita gak ikhlas jadinya terpaksa lah ibaratnya kayak Yes. gitu. Ya mungkin ada caranya malah makin aneh maksud gua. Itu gimana? Anehnya sampai kayak di WhatsApp kak nenek gitu. Di follow up Di anjir. follow up. Jadi kayak Iya. misalkan sedekahnya itu kayak kewajiban per bulan ke dia. Ya, jadi gua sering di WhatsAppin gitu, Anjir. WhatsAppin kayak halo kak, bla bla bla, beli gitu kan. Maksudnya ada ini nih kayak misalkan hari Jumat barokah gini. Sampai gua pernah ditelepon gitu. Diteleponnya dan beberapa kali. Ditelepon, Pak. Iya Sampai ditelepon. ditelepon risih Ditelepon. juga, Cuk. Sampai kayak ada yang kakak rumahnya di mana, ini alamatnya bener, apa kita ke rumah aja ya? Serius lu? Kayak gitu. Wah, gokil. Beneran. Terus. Beneran. Maksud gua kan kayak aneh aja ya. Oh, jadi nodong ya hampir rumah. Iya, sorry itu sih maksud gua bukannya gua merendahkan atau gua bukan memandang sebelah mata. Cuman maksud gua kayaknya caranya yang salah deh gitu. Iya. Gua dalam hati ya gua kan yang sedekah gitu, kenapa mesti dipaksakan? Ya gua misalkan gua mau sedekah pasti adalah maksudnya kemananya gitu ya kan. Maksudnya gua ngeliat mungkin ada yang lebih membutuhkan. Ya benar. Misalkan kayak let's say kalau misalnya kita punya rezeki terus kita pengen ke panti asuhan gitu kan, kasih makan anak-anak bla bla segala macam, itu kan
dengan keikhlasan kita ya. Yap, pastinya. Masalah yang kayak gitu-gitu ya. Maksud gue tuh jadi aneh aja gitu. Kayak misalkan gue jadi inget kalau misalkan masalah sedekah dipaksakan ini nih ada satu icon tokoh agama. Oh my god. Dari mana uangnya? Itu dia. Dari mana uang 1 triliunnya? Kalian mau patungan? Dari mana duitnya? Bener aja bro, 1 triliun. Lu, nah aduh. Lucu, Iya kan, lucu banget lagi nih kan si orang ini. Lu Lu menanggapi hal itu gimana Pak? kenapa jadi gue lagi jawab ya? Karena kan berkaitan dengan kejadian tadi ya. Ya maksud gue balik lagi tadi dari statement gue, maksud gue kalau sedekah kita mesti ikhlas. Ikhlas itu kan tergantung kita. Yap, dan nggak perlu nodong dong. Iya nggak perlu nodong. Ya kalau misalkan berkedok kayak agama, ini personalnya benar-benar kayak, wah lu menyalahgunakan agama ya. Kalau kayak gitu justru lu yang ya gue nggak bisa ngomong ya kita bukan dosa Tuhan sih ya. Maksudnya kayak gitu ya, maksudnya kita bukan Tuhan ya. Iya maksudnya ya biar tahu sendiri aja lah kayak gitu. Maksudnya ini tuh bukan kenapa mesti jadi kayak begini caranya ya, gitu sampai ke tokoh agamanya itu tuh. Gue amat menyayangkan sih karena emang banyak banget kan ininya apa namanya jemaahnya gitu, jemaahnya ini banyak banget dan ini dijadikan salah satu yang jadi model bisnis. Iya, mending bisnisnya lancar. Gila. Lancar gila. Gila nasabahnya itu. Dia maksudnya gue jadi kesian yang korban-korbannya. Yes. Pertama sih gini Pan. Kalau gue lihat ya pastilah kita juga simpati ya Pan. Maksud gue dengan para korban itu ya. Cuman kayak kalau ditelisik lagi ya dengan perkembangannya ya pada akhirnya gue punya persepsi sendiri loh terkait jemaahnya. Gitu maksud gue. Ini semua berawal karena mungkin fanatisme pribadinya mereka terhadap suatu figur. Iya betul. Nah, dan gue sangat menyayangkan nih oknum-oknum yang menunggangi agama sebagai keperluan politik, apalagi bisnis. Iya betul. Maaf ya, gue pengalaman kerja di travel umroh tuh Pan, kan lo tau ya. Itu umroh ada MLM-nya, udah jelas nggak boleh. Itu udah ketentuan Kemenap. Dan di suatu kota ada sumbernya sarangnya di situ. Iya. Ya itu aja udah konyol, apalagi ini kayak perkaliannya 10 kalau nggak salah si beliau itu tuh. Apanya? Jadi kalau lu ngasih cepet baliknya 1 juta. Kalau lu ngasih 1 juta baliknya 10 juta. Banyak banget. Iya, dia selalu menggiurkan jemaahnya dengan kelipatan 10. Dan again, maksud gua lu ini yang sedekah tadi. Oh, oke. Nah, maksud gua lu terlalu berkonspirasi gak sih sama Tuhan? Itu kan urusan Tuhan. Kan maksud gue, lu ngasih 1 juta juga baliknya belum tentu duit kan? Iya betul. Manfaat banyak Pan yang kita rasain, yang kita dapat. Nah kan gue bilang ditambah adanya fenomena si badut nunduk lah. Oknum ya, belum lagi si bapak-bapak. Aduh anjing gue yang ini gue aduh takut dosa gue. Ini kayak model mungkin kayak aki-aki tadi. Modelnya kayak waktu Mbak Imong itu kali pernah kasus itu kan. Nah, ya gue nggak tahu lah ya kalau itu maksudnya kan kita jadi notice ke banyak hal ya Pan terkait hal ini ya. Ya balik lagi gue sama Pan clear kita di sini sebenarnya aware jadinya Pan ya dengan dengan hal-hal yang berkaitan soal charity atau sedekah Pan ya. Iya. Karena ya udahlah kita yang pasti-pasti aja kalau mau sedekah biarlah kami yang tahu lah mau kemana gitu aja. Emang kalau misalkan dan maaf kalau kita jadi skeptis loh karena jadinya itu imbasnya kan ya. Iya, kadang ini gue sebenarnya salah sasaran gak sih? Jadi kan kalau sasaran pun kita nggak bisa ngeklaim wah duit gue udah kesono sekian ratus juta misalkan untuk jadi misalkan gue kasih nih sedekah ternyata gue sedekah dengan orang yang salah gitu kan ada sakit hati atau pengen balik duit lagi gimana ya maksudnya takut dosa atau kayak gimana kayak gitu. Jadi ibaratnya ya kalau misalkan hati nurani lo sebenarnya nggak mengiyakan itu ibaratnya nggak mengikhlaskan itu ya udah mending nggak usah. Iya bisa ya, jadi itu intuisi terbaik lu lah. Iya soalnya besar kecil itu kan sebenarnya nggak menentukan. Iya lu mau sedekah 100 miliar sama lu sedekah cuma 10.000 itu nggak bisa menentukan pahala yang lo dapet juga kayak gitu. Lu paham poinnya Pan? Pada akhirnya itu kenapa gue jadi punya persepsi sendiri terkait si jemaah tadi yang ditipu sama ustadznya tuh. Karena memang dia tergiur akan nominal baliknya ke dia. Artinya berarti kan mereka sedekah orientasinya material. Sedekah atau bisnis gitu jadi. Ya. Nah itu loh.
Aduh, anjir. Sayangnya gua mau bukan ustadz sini yang kredibel buat ngomong hadis. Kita bukan kesana lah ya gitu. Intinya sih jangan gegabah jangan deh. jangan gampang terhasut atau terhipnotis lah bahasanya kali ya. Betul. Jangan gampang terhipnotis dengan yang luarnya aja gitu. Tapi Pan, menurut lu kayak lu juga menilai nggak sih kalau ini sebenarnya sebuah aksi hipnotis ya yang dilakukan si penceramah itu? Ya gue juga nggak tahu ya kalau misalkan ini hipnotisnya sengaja atau nggak sengaja. Ada mungkin yang nggak sengaja tapi jadi keterusan kan bisa jadi. Yang maksudnya ya karena emang udah banyak nih pengikutnya jadi kenapa enggak gitu. Setahu gue dulu dia biasa-biasa aja. Nah, gue juga berpikir gitu. Maksud gue dia awalnya normal-normal aja. Gue pernah ketemu lagi. Nah, di Sabang. Salim lagi. Bisa jadi pas tengah jalan kepikiran ide bisnisnya gitu kan. Karena emang dia kalau gue liat komunikasinya bagus banget ya, which is dia ini ya penceramah ya. Ya karena ustadz gitu kan, ustadz kan gitu. Artinya udah biasa depan publik banyak. Nah, cuman emang makin kesini gue lihat segitu gampangnya dia untuk bisa meyakini jemaahnya sampai ngasih kunci mobilnya, Pan. Iya. Ini gue sebut brandnya ya. Dia minta kunci yang dikasih ternyata Avanza dan dia bilang, "Bismillah aja udah, ente balik ini Innova." Dari pendek jadi gede kayak panjang. Toyota masuk. Toyota udah lama nggak ngiklan, Bos. Toyota masuk. Gua mau bisa geser dikit. Gue nggak usah ada gue, suara juga nggak apa-apa asal brandnya Pak semua. Gua rela semua Toyota, tenang aja. Dan gue janji nggak bakal disedekain aneh-aneh. Itu Pan. Jadi gue ngeliat dia gampang banget kayak ngambil kunci mobil. Ada yang punya motor, ada yang bener-bener di ATM-nya itu cuman ada 6 jutaan kalau nggak salah. Iya gue. Dan dia hakul yakin terus balik, berharap semoga baliknya tuh ya 60 juta kan gitu. Iya. Ya wes lah, itu balik lagi ke teman-teman masing-masing ya. Kalau mungkin teman-teman punya pengalaman yang sama terkait apapun itu soal sedekah atau charity, komen di bawah. Ya kalau misalkan ada sosok yang lo kagumin, jangan terlalu mengagung-agungkan. Sosok yang paling kita kagumi itu ya Nabi Muhammad. Kalau misalkan kita orang Islam ya gitu orang kan. Tua kita pastinya. Orang tua kita betul. Kalau misalkan kan lagian fanatik dalam hal apapun emang kan nggak baik. Nggak baik, berlebihan itu nggak baik. Berlebihan itu nggak baik intinya. Berlebihan nggak baik. Itu air udah putih juga lu minum segalon jebol. Iya. Lu ketawa mulu juga sampai rahang lu. Iya, capek. Nah, jadi mungkin itu aja kali yang bisa kita share ya Pan hari ini ya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat lah. Semoga yang mau bersedekah ya kan, gak usah jauh-jauh ke Kesini saudara dulu. aja. Lagi lah. Ke saudara dulu, ya. Ke teman-teman dulu. Gak usah ke jauh-jauh macem lah, masih banyak yang butuh di sini. Sebanyak yang butuh, ke teman-teman dulu, ke tetangga-tetangga dulu yang jauh, yang dekat-dekat maksudnya. Mereka mungkin jauh lebih butuh. Iya, ke orang yang suka ngebantu kita, contohnya misalkan asisten rumah tangga atau jasanya gede banget itu. Tukang kebun atau misalkan tukang beca yang sering nganterin lu, tukang ojek yang sering nganterin lu. Dulu mungkin waktu lu kecil gitu, apa gimana kan. Setelah itu baru ring 2, ring 3 berkala lah ya gitu. Karena kan yang jauh mungkin bisa kita bisa ngirim doa dulu kali. Iya. Kan gitu ya. Iya. Ya paling gitu aja kali ya Pan yang bisa kita discuss ya terkait berita. Ini sangat gokil banget. Sebenarnya masih panjang tapi karena habis ini gue mau sedekah dulu nih. Sini yang deket set. Oh iya deket sih. Pakai OVO aja. OVO masuk. Qris juga kemarin. Qris masuk sama BI. Makasih ya teman-teman. Gue Riang. Gue Opa. Adios. Thank you.